Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Di antara deretan ratusan pusara pejuang kemerdekaan Indonesia di Taman Makam Pahlawan Tanjolaya, Garut, Jawa Barat, ada 3 nama pahlawan asing bersemayam di sana. Menggunakan batu nisan dari batu alam marmer, berderet nama Komarudin, Abu Bakar, dan Usman. Ketiga nama itu merupakan para pembelot dari tentara Korea Selatan dan Jepang menjadi pejuang kemerdekaan Indonesia. Nama pertama merupakan pejuang asal Korea Selatan dengan nama asli Yang Chil-sung dan nama Jepangnya Yanagawa Shinichi. Merupakan ahli perakit bom asal negeri Ginseng. Ia sengaja dibawa serdadu Jepang yang menguasai wilayah Korea saat itu untuk membantu pasukan mereka saat menjajah Indonesia di periode 1942 hingga 1945 silam. Namun, semulanya Yang ditugasi menjadi sipir di rumah tahanan di Bandung. Namun, setelah Jepang menyerah kepada sekutu di tahun 1945, ia bersama Hasegawa dan Masashiro Aoki lebih memilih menetap di Indonesia, tepatnya di Garut, untuk membantu perjuangan kemerdekaan rakyat pribumi Indonesia. Tentara kolonial Jepang yang saat itu sudah cukup mengenal Garut melalui penguasaan penuh salah satu sendi ekonomi rakyat saat itu, Sukokuso atau pabrik tenun Garut, merasa sudah menjadi rumah kedua bagi para pejuang dari 2 negara Asia Timur itu. Sementara Hasegawa dan Masashiro Aoki, 2 prajurit asli didikan Jepang yang terkenal jago taktik perang, bekas tentara yang digodok matang dalam satu komando peta. Upaya ketiga pejuang bekas tentara Jepang Korea itu menjadi bagian warga Garut bukanlah hal perkara yang mudah, mengingat kekejaman tentara Jepang, terutama kepada para pegawai pabrik tenun Garut saat itu. Awalnya mereka mendapat penolakan, namun keahlian mereka yang begitu menonjol dalam hal perakitan bom serta siasat dan taktik perang akhirnya diterima dengan baik oleh para pejuang pribumi. Belanda kerap kesulitan menaklukkan pejuang pribumi karena andil besar ketiga pasukan Jepang dan Korea tersebut. Bergabungnya ketiga pejuang Jepang dan Korea dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia dimulai saat pertempuran Bandung 1946. Saat itu, pasukan Pangeran Papak atau P3 yang bermarkas di Kecamatan Wanaraja berhasil menawan 5 tentara Jepang. Salah satu di antaranya adalah yang berasal dari Korea Selatan. Awalnya, mereka akan dibunuh, namun dengan perhitungan matang, akhirnya Mayor Saud Mustafa Kosasi selaku komandan P3 saat itu menolak ide itu. Karena selain soal kemanusiaan, orang asing ini tentunya akan bermanfaat untuk pasukan. Mereka kemudian dibawa ke wilayah Kecamatan Wanaraja, basis pasukan P3 berkuasa. Semula penduduk sekitar termasuk pejuang lokal menolak kehadiran mereka, mengingat sebelumnya sepak terjang serdadu Jepang terkenal kejam terhadap penduduk lokal. Namun, perlahan tapi pasti, itikat baik mereka terutama setelah berkumpul lama bersama warga serta pejuang dalam membantu pejuang pribumi mampu meluluhkan pendirian para pejuang Garut saat itu dan mendapat simpati. Hingga akhirnya mereka menghadap Mayor Kosasi dan menyatakan ingin masuk Islam. Mengantongi niatan baik itu, Mayor Kosasi kemudian membawa kelima tawanan itu ke hadapan Raden Jaya Diwangsa, seorang ulah karismatik
yang berasal dari salah satu keturunan dalam Limbangan Garut sekaligus penasehat P3. Sejak saat itulah mereka mendapat nama baru dan berganti nama yang merujuk pada nama para sahabat Nabi Muhammad yang menjadi pejuang Islam pada masanya. Hasegawa akhirnya berubah nama menjadi Abu Bakar, Masashihiro Aoki menjadi Usman, sementara Yang Chilsung atau Yanagawa Shichi menjadi Komarudin, dan dua orang Jepang lainnya yang belum diketahui nama aslinya, mereka mendapat nama panggilan Umar dan Ali. Dalam prakteknya, kelima mantan prajurit Jepang itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Umar dan Ali menjadi tenaga kesehatan, sedangkan Abu Bakar, Usman dan Komarudin menjadi pelatih militer pasukan P3. Mereka juga terjun langsung dalam seluruh pertempuran. Sejak bergabung dengan P3, andil kelima ex-tentara Jepang itu cukup signifikan. Mereka seolah menjadi hantu menakutkan bagi barisan penjajah Belanda di Garut. Ragam upaya operasi penyerangan, sabotase, penghadangan di wilayah Wanaraja dan beberapa titik pertempuran Garut lainnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia kerap mereka lakukan bersama pejuang pribumi. Korban berjatuhan bukan saja dari militer Belanda, namun dari Rekomba atau Regeringscommissaris Bestuurs Aangelegenheden, istilah Belanda untuk pemerintah darurat diinisiasi H.J. van Mook di Indonesia saat itu benar-benar kewalahan. Puncaknya saat aksi heroik mereka untuk menghancurkan jembatan Cimanuk yang menghubungkan Wanaraja dan Garut Kota pada tahun 1947, yang mana pada saat itu P3 menyadap jika Belanda akan menyerang Wanaraja melalui satu-satunya jalan menuju Wanaraja, yaitu jembatan Cimanuk. Mengantongi informasi tersebut, kemudian satu tim kecil P3 bergerak menuju jembatan Cimanuk dengan beberapa prajurit yang berjaga di sekitarnya. Saat itu, Komarudin yang ahli bom sengaja merayap di bawah jembatan memasang beberapa bom hingga seluruh konstruksi jembatan hancur lebur. Dengan putusnya jembatan, praktis rencana aksi militer Belanda pun menjadi gagal. Belanda pun semakin berang. Mereka kemudian membuat satu tim elit buruh sergap Yon 314 RI, Regimen Infanteri, milik Belanda pimpinan Kolonel P.W. Van Dun, untuk menangkap ketiga ex-tentara Jepang tersebut. Tugas utama mereka menangkap hidup atau mati Abu Bakar alias Hasegawa, bekas penjaga kamp tawanan perang Jepang di Flores yang dikenal kejam. Meningkatnya intensitas perburuan yang dilakukan Belanda terhadap ketiga ex-tentara Jepang membuat seluruh pasukan P3 yang hanya berjumlah 1 batalion terdesak hingga ke wilayah kaki Gunung Dora sebelah timur Wanaraja. Kondisi itu semakin pelik seiring banyaknya mata-mata kompeni Belanda yang disebar ke tengah penduduk untuk memberitahu keberadaan para pasukan P3, termasuk ketiga ex-tentara Jepang tersebut. Akhirnya, Komarudin, Abu Bakar, dan Usman tertangkap, dan dengan segudang kebencian, ketiga pejuang naturalisasi asal Jepang Korea itu akhirnya dieksekusi mati oleh Belanda di lapangan Kharkov pada 10 Agustus 1949 di depan warga Garut yang turut menyaksikan peristiwa tragis tersebut. Jasad mereka kemudian dikebumikan menggunakan cara Islam sesuai dengan permintaan ketiganya di pemakaman umum Pasir Pogor, Garut Kota, untuk menghormati jasa besar mereka sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Sejak tahun 1982, jasad ketiganya akhirnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Tenjolaya berdasarkan instruksi pemerintah pusat.
Sebenarnya ada salah seorang pejuang lokal yang akan dieksekusi bersama ketiga pejuang naturalisasi saat itu. Tetapi beliau termasuk mujur dan berhasil lolos dari rencana eksekusi mengenaskan itu karena beliau bisa berbahasa Belanda serta melakukan pembelaan terlebih dahulu. Beliaulah Raden Juhana, salah seorang veteran pejuang lokal dari Garut. Demikianlah sejarah singkat mengenai 3 tentara naturalisasi asal Korea dan Jepang yang kami rangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan senusantara. Sampai jumpa.